Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahro Rodo Ramadhani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18720-517. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan untuk proyek UTS semester 5 yaitu Ekonomi Internasional yang diampu oleh dosen Bapak Rahma Rosadi SEMM. Semoga bermanfaat. Baik, sebelum ke materi yang saya akan bahas, saya akan sedikit memberitahu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut juga sebagai international trade. Menurut Tuhono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perusahaan multinasional yang bersangkutan atau masih berhubungan dengan perdagangan internasional. Apa itu perusahaan multinasional? Multinasional sendiri artinya adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lain. Ekspansinya pada umumnya ada di berbagai negara berkembang. Perusahaan seperti ini menjadi semakin penting di negara Indonesia sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kemudian perusahaan multinasional memiliki beberapa karakteristik antara lain yang pertama mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri, yang kedua mempunyai teknologi canggih, yang ketiga kontrol terhadap modal, yang keempat memiliki visi dan misi yang mendunia. Kemudian, poin yang ketiga yaitu perusahaan multinasional memiliki kelebihan di antaranya. Yang pertama, keuntungan adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor. Yang kedua, mengurangi kegiatan persyaratan valutan asing untuk aktivitas impor di dalam sektor industri. Yang ketiga, fokus memodernisasi di setiap sektor atau lini. Yang keempat, mendukung pembangunan di dalam negeri. Yang kelima, mampu meningkatkan ikon atau pendapatan masyarakat. Dan yang keenam, mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Dan poin yang keempat yaitu perusahaan multinasional memiliki kekurangan, di antaranya bisa memastikan perusahaan dalam negeri. Yang kedua, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Yang ketiga, berdampak kepada budaya dan sosial. Yang keempat, penyebab kerusakan lingkungan. Dan yang kelima, pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Kemudian ada beberapa contoh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia seperti Google, KFC, Semen Indonesia, Garuda Food, Indofood, Honda, dan Nestle. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan bahwa perusahaan multinasional memiliki daya tarik tersendiri bagi para pekerja. Walaupun di balik kelebihan juga maupun kekurangan, setiap perusahaan bisa maju jika menjaga kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintahan, masyarakat, instansi pendidikan, kesehatan, atau perusahaan di sektor lain. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai bertemu kembali.